Assalamualaikum, hai teman-teman. Di sini saya ingin menampilkan tutorial strategi pembelajaran dengan metode distance learning. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Diana Nur Fatimah, dari PGMI Reguler Malam semester 3. Hai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nirma Asria dari kelas PGMI Reguler Malam semester 3. Hai, nama saya Iqbal Fatimah Bisa dari PGMI semester 3 Malang. Awal-awal tahun 2020 menjadi hal yang menyedihkan bagi Indonesia, karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi yang tidak baik disebabkan oleh virus COVID-19. Virus yang telah menyerang sistem pernapasan manusia ini telah menyebar hingga seluruh dunia. Bahkan untuk menghentikan penyebaran virus ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan physical distancing bagi warganya. Physical distancing ini adalah pembatasan jarak fisik yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi virus COVID-19 dengan menerapkan peraturan dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan perkumpulan ditiadakan dan diganti dengan media online. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak besar pada semua bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Saat ini, proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Pada kondisi seperti ini, semua guru atau tenaga pendidik diharuskan untuk mengganti pembelajaran menggunakan e-learning atau melalui media online. Berbagai platform digunakan untuk melakukan pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Rusman 2019. Selanjutnya, definisi distance learning. Distance learning atau belajar jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang mengutamakan kemandirian. Guru dapat menyampaikan materi ajar kepada peserta didik tanpa harus bertatap muka langsung. Pembelajaran semacam ini dapat dilakukan dalam waktu yang sama maupun dalam waktu yang berbeda. Menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Greenberg 1998, mendefinisikan pembelajaran jarak jauh sebagai sebuah rencana pengajaran atau pengalaman belajar yang menggunakan spektrum yang luas dari teknologi untuk menjangkau peserta didik di kejauhan dan dirancang untuk mendorong interaksi peserta didik, belajar, dan sertifikasi. Kedua, menurut Tisser dan Blinzer 1999 berpendapat istilah pembelajaran jarak jauh telah diaplikasikan ke berbagai metode instruksional. Yang ketiga, menurut Kozlowski 2002, proses distance learning bisa secara sinkronus yang dimana pengajar dan peserta didik dapat berinteraksi dalam waktu yang sama walaupun tidak dalam satu tempat, seperti contohnya telekonferensi. Sedangkan asinkronus, peserta didik berinteraksi dapat pada waktu yang tidak sama dan tempat yang tidak sama juga, contohnya media compactis atau CD dan e-learning. Distance learning juga dapat memperluas jangkauan dan jumlah peserta didik. Selanjutnya, beberapa fasilitas aplikasi pendukung dalam metode pembelajaran distance learning. Yang pertama, Zoom Meeting, kemudian ada Google Classroom, ada Google Meet, Edmodo, dan Quizzes. Selanjutnya, bagaimana strategi agar pembelajaran distance learning atau jarak jauh dapat dilakukan dengan efektif? Langkah-langkah pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan, seperti gawai, komputer, atau laptop,
Dan yang paling penting, jaringan internet yang baik. Kemudian yang ketiga, belajarlah dengan serius. Dan yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Selanjutnya, kita lihat kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, kelebihannya, tersedianya fasilitas e-moderating memudahkan pendidik dan peserta didik dalam berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran dengan waktu dan tempat yang fleksibel. Yang ketiga, mencakup wawasan yang luas dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat, memudahkan dalam hal berdiskusi antara pendidik dengan peserta didik. Yang kelima, berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya value dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis dan komersial. Yang ketiga, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Dan yang terakhir, yang kelima, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Nah, itu tadi tutorial dari strategi pembelajaran di masa pandemi ini dengan metode distance learning. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.